Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita melanjutkan pada kuliah pertemuan ke-7 ya tentang analisis. Jadi kalau sebelum ini kita bahas mengenai banjir, kemudian kali ini kita bahas mengenai apa yang disebut kekeringan ya, konsep dasar. Jadi kekeringan di sini bisa sebagai fenomena alam ya akibat faktor iklim dan nah berarti di sini kekeringan itu adalah keadaan bila suatu wilayah defisit ya, defisit air, sumber air baik permukaan, air tanah maupun air meteoris yang terjadi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang itu ya. Nah, kekeringan ini bisa menjadi suatu bencana ya yang ditimbulkan ya dapat berakibat pada kelangsungan hidup makhluk hidup ya, bisa manusia, bisa tumbuhan, bisa hewan. Ya kalau manusia berarti kekurangan dalam penggunaan kehidupan sehari-hari, kalau tumbuh-tumbuhan berarti tumbuh kembangnya, hewan juga. Nah, seperti yang disampaikan atau yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ya. Kekeringan ini adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan. Yang disebut tadi apa? Ini disebut dengan defisit. Itu tadi ya, untuk kebutuhan hidup, untuk pertanian atau kegiatan dan defisit untuk kebutuhan hidup. Nah, ini adalah contoh untuk pertanian nih. Kita terlihat ada petani yang mengambil air dia pakai jerigen-jerigen, kemudian di sini terlihat apa tanahnya yang retak-retak gitu. Ini kemudian mencari airnya itu dilubangin supaya bisa keluar. Nah, sekarang kita bicara mengenai jenis kekeringan. Berdasarkan penyebab dampak yang ditimbulkan, ini kekeringan diklasifikasi menjadi beberapa ya, yang terjadi alamiah atau yang akibat oleh manusia. Nah, kemudian yang alamiah ini ada 4 jenis kekeringan. Meteorologis, kemudian hidrologis, agronomis, sosial ekonomi. Jadi berdasarkan atas namanya. Kalau meteorologis itu berkaitan dengan curah hujan di bawah ya pada musim tertentu di suatu wilayah. Ini misalnya curah hujannya 0 atau di bawah 10. Nah, itu kan kekeringan meteorologis karena curah hujannya rendah. Nah, kekeringan meteorologis ini bisa sebagai tanda atau indikasi yang pertama ya awal bahwa suatu wilayah tersebut akan terjadi kering. Itu ya. Nah, ini dilanjutkan dengan yang kedua, kekeringan hidrologis. Ini berkaitan dengan kekurangan air permukaan dan air. Nah, dari mana air permukaan dan air tanah? Ya, dari kekeringan meteorologis. Nah, ini gimana kalau kekeringan air permukaan berarti dihitung atau didasarkan atas elevasi air sungai, waduk, danau. Nah, kalau air tanah ya biasanya ada fluktuasi yang tadinya musim penghujan seperti ini itu kita mudah sekali kedalamannya dangkal, tapi kalau musim kemarau bisa jauh ke dalam tanah.
kalau elevasi kita juga melihat pada musim hujan seperti ini muka air sungainya itu tinggi ya, tapi kalau pas musim kemarau sangat rendah. Nah, terdapat tenggang waktu mulai berkurangnya hujan sampai menurunnya elevasi sungai. Nah, ini jelas ya, terutama adalah air tanah. Karena kalau air tanah itu kan turun kemudian dia melewati lahan dulu, ada yang meresap. Kalau yang meresap nanti ke air tanah, tapi apa namanya kalau mulai air permukaan nanti ada yang melewati, ada yang menguap, ini turun elevasi. Kemudian yang berikutnya adalah agronomis. Ini berkurangnya, agro itu berarti untuk pertanian ya, berkurangnya lengas tanah. Jadi akar itu hanya sampai pada kedalaman lengas tanah. Dia belum sampai ke air tanah. Jadi kandungan air dalam. Kemudian sehingga mampu memenuhi kebutuhan tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang lagi ya. Sehingga lengas tanah itu tadi ya tidak mampu ya. Tidak mampu. Tidak mampu lagi. Kemudian kekeringan sosial. Ya, berarti ini aktivitas manusia ya di sini. Di sini pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat terjadinya kekeringan meteorologi. Jadi ini akumulasi ya dari 3 kekeringan yang tadi itu ya. Jadi ini berkurang kenapa? Karena sudah terjadi kekeringan 3 klasifikasi kekeringan alamiah sebelumnya. Yang pertama meteorologi, yang kedua hidrologis, dan yang ketiga adalah agronomi. Nah, ini akibat perilaku manusia, gitu ya, tidak taat terhadap aturan yang ada. Ini dikenal dengan kekeringan antropogenik, ya. Di sini ada 2 jenis. Nah, ini ya, yang paling gampang itu adalah kebutuhan sumber daya air. Kebutuhan air itu lebih besar daripada pasokan yang dibutuhkan atau yang direncanakan. Ya, misalnya pola tanam yang tidak sesuai. Jadi misalnya 1 tahun itu padi, terus pada padi itu penggunaan airnya paling besar. Ya, nah pas musim kemarau juga padi tanamannya lah pasti kekurangan. Ya, kemudian kerusakan kawasan tangkapan air atau sumber air akibat perbuatan manusia. Contohnya misalnya banyak hutan yang dialihfungsikan, ya. Kemudian penyebab kekeringan di sini adalah sama dengan tadi klasifikasi meteorologi disebabkan meteorologi, jadi merupakan ekspresi perbedaan presipitasi dari kondisi yang normal pada periode tertentu. Contohnya kalau di Indonesia itu, kalau yang umum ya, sebelum jadi global warming itu bulan Maret, April itu sudah memasuki bulan kering. Tapi ini global warming sehingga baru Februari, Maret itu terjadi puncak hujan. Kemarin kan pas bulan-bulan yang berakhir dengan kata ber itu malah kita mengalami musim. Nah, faktor ini adalah faktor meteorologis sifatnya spesifik pada wilayah tertentu sesuai dengan iklim normal suatu wilayah. Selain dipengaruhi oleh 2 iklim, di Pulau Jawa juga dipengaruhi oleh gejala alam. Nah, ini tadi ya kita sebut La Niña dan El Nino ya. La Niña itu yang menimbulkan banjir, El Nino itu yang musim kering.
Nanti buka lagi ya meteorologi. Kemudian faktor agronomi, ini kekurangan kelembaban tanah. Penyebabnya adalah tanah tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman pada periode waktu tertentu. Karena apa? Para petani tidak disiplin, tidak patuh pada pelaksanaan pola tanam atau tata tanam yang disepakati. Dan ini merupakan salah satu dasar untuk memperhitungkan kebutuhan air. Oleh karenanya, akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemberian air untuk tanam. Ya. Kemudian faktor hidrologi, ya, pada saat kondisi hutan di Jawa itu sekarang ini memprihatinkan ya, tinggal kurang dari 30% yang di Jawa hutannya. Pada tahun-tahun terakhir ini sering terjadi penjarahan, pemotongan pohon yang tidak terprogram menyebabkan gundulnya tanah. Ya, kita sudah singgung di daerah, terutama daerah tangkapan air. Nah, inilah yang menyebabkan bertambahnya koefisien runoff, jadi banyak hujan yang menjadi limpasan dan berkurangnya resapan air ke dalam. Air hujan yang terinfiltrasi itu menjadi. Nah, hal ini akan berpengaruh terhadap berkurangnya air yang meresap ke dalam tanah. Maka variabilitas air sungai akan meningkat, ya. Jadi kalau musim kemarau itu debitnya sangat kecil, sebaliknya pada musim penghujan itu besar, jadi nggak bisa menyimpan. Kontinuitasnya rendah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sarana sumber daya, prasarana sumber daya air. Nah, ini meningkatnya kebutuhan air untuk irigasi, ini yang paling besar ya, kebutuhan air paling besar itu irigasi, terutama untuk padi sawit. Kemudian air minum, industri, rumah tangga, dan berbagai keperluan yang lain. Nah, ini diperlukan ketersediaan air yang lebih banyak. Sedangkan air yang tersedia sekarang ini sangat batas jumlah. Nah, perlu penegakan hukum ya. Ini kita belum tegak ya, masih miring ke kanan, miring ke kiri ya penegakan hukum. Jadi ini kita sudah merasakan sekali bahwa kesadaran masyarakat belum terlaksana, kesadaran masyarakat juga berkurang, apalagi juga aparatnya ya belum terlaksananya penegakan hukum secara tegas. Ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan bencana kekeringan. Ya, pencurian air. Ya, irigasi karena di bawah gitu ya, daerah dimanya, di atas sudah ada waktu tertentu untuk pengairan, tapi dicuri, dilubangin dulu ya, dibuat lubang, atau perusakan sarana prasarana sumber daya air ya. Misalnya apa tuh? Tangki, kemudian waduknya, embungnya. Nah, inilah yang mengakibatkan kesulitan pembagian air yang akhirnya menimbulkan kerugian. Nah, ini yang bahaya adalah konflik antar pengguna ya. Ini sering terjadi ya. Senjatanya pacul gitu ya. Faktor sosial ekonomi. Tingkat sosial ekonomi masyarakat sekitar sumber daya air itu seperti apa? Ini mempengaruhi partisipasi pelestarian dalam hal pelestarian sumber daya air dan lingkungannya ya, karena tata guna lahan yang tidak serasi dan pemakaian yang tidak efisien. Ya, faktor sosial. Nah, sekarang bagaimana metodenya? Ya, metode analisis kekeringan ini hampir sama seperti banjir kemarin. Ya,
Apa parameternya? Yang pertama adalah curah hujan tahunan, ini bobotnya 20%. Nah, kemudian masing-masing diklasifikasi dari bobot itu ya, dari hujan tahunan, kemudian besarannya diklasifikasi, nanti ada kategori, ada skor ya. Kemudian ini curah hujan sebagai input, outputnya apa? Evapotranspirasi aqua di materi apa? Hidrometeorologi ya. Kemudian dalam milimeter ya, kemudian besarannya diklasifikasi ya secara angka, kemudian kualitasnya juga rendah, agak rendah, kemudian skor. Kemudian bulan kering berarti jumlah ya. Bulan kering itu bulan yang kurang dari 100 mm per bulan. Besarannya ya berapa bulan ya, terbesar adalah 8 bulan atau 8 bulan lebih, nanti kemudian ada skor. Geologi, jadi ini potensi geologinya. Ini vulkan, kemudian campuran, ya, kemudian pegunungan lipatan, batuan sedimen, batuan kapur, ya. Batuan kapur itu sebetulnya dia punya potensi yang tinggi, cuman bukan di permukaan tapi di bawah. Dan skornya apa namanya dari tinggi ke rendah. Dilanjutkan dengan manajemen ya, yang tadi yang alamiah, yang ini manusia ya. Kebutuhan airnya ya, ini 25% ya skornya. Skornya yang ini kategorinya ya, kemudian klasifikasi. Debit minimal ya. Ini 15, kemudian di kategorikan gitu ya, pakai angka dan numerik dan kualitas gitu ya, rendah agak rendah, kemudian skor. Nanti masing-masing bisa dihitung secara proporsional berdasarkan luas wilayah. Nah, kemudian ini contoh yang sudah ada, nanti Anda bisa mendalami di buku saya ya, saya dengan Pak Yuli gitu ya. Kasusnya di Bengawan Solo Hulu bagian tengah, sampah gitu ya. Nah, ini ada Alang, Unggahan, Bambang, Dengkeng, Jelantah Kedua, Mungkung, Pepe, Samin, Wiroko ya. Dan tadi itu ya nilai skor akhir parameter. Jadi yang skor yang terakhir sebelah kanan sendiri gitu ya, dari parameter alamiah sampai manajemen. Nah, ini akhirnya di sini ada ya curah hujan, evaporasi, bulan kering, geologi, indeks kebutuhan, ya, debit minimal ya. Jadi 4 parameter alami dan 2 yang manajemen ya, manajemen air. Sehingga di sini akhirnya diperoleh bahwa klasifikasinya rata-rata rendah, tapi yang rata-rata sedang, yang rendah cuman di Jelantah dan di ya keringannya rendah. Nah, ini adalah petanya yang pitch ya, yang ini itu termasuk tingkat yang sedang, kemudian sama 2 wilayah das yang rendah, yaitu Jelantah, Walikukun, dan Kedua. Dan yang biru ini Gajah Mungkur ya. Nah, strategi ini agro ya, dasarnya petani dalam menghadapi bencana kekeringan. Apa yang dilakukan? Nah, ini kita memang dapatnya dari wawancara ya, kalau Anda penelitian melalui kuesioner. Nah, ini diperoleh bahwa strategi di Das Bengawan Solo Hulu bagian tengah untuk menghadapi kekeringan bencana kekeringan itu adalah satu, ini ya, mengambil air sungai dengan pompa. Jadi kan air sungai itu biasanya posisinya elevasinya lebih rendah daripada persawahan. Kemudian membuat saluran irigasi buatan.
irigasi itu nggak ada yang alami ya. Maaf. Kemudian embung ya. Jadi biasanya sekarang lagi populer ya membuat embung dan dam. Satu adalah mencegah banjir, yang kedua adalah penyediaan air pada musim. Kemudian pemanenan air hujan ini sudah dilakukan beberapa tempat, Boyolali, Jogja bagian utara gitu ya, sudah ada pemanenan air hujan, rotasi tanam, tadi kita sudah singgung, dan yang terbanyak pada daerah yang datar, kayak Madiun, Bantul, itu banyak yang membuat sumur bor atau sumur gali. Yang banyak adalah sumur bor atau sumur angke. Nah, ini adalah hasilnya ya dari penelitian kami. Yang paling banyak ternyata ini ya, mengambil air sungai dengan pompa ya. Mungkin daerah persawahannya itu ya dekat dengan sungai gitu, sehingga lebih mudah mengambil air sungai melalui pompa. Kemudian saluran irigasi buatan, rotasi tanam termasuk tinggi ya. Nah, yang paling rendah itu adalah embung ya, karena embung itu ya agak membutuhkan biaya yang tinggi daripada yang lain. Nah, ini membuat sumur bor gitu ya. Ini kita bisa melihat ya daerah Madiun, Ngawi, pokoknya yang daerah datar-datar. Nah, saya pikir sekian dulu ya dari saya. Ya, jadi banjir kekeringan kita sudah selesai ya pakai statistik dan pakai skor. Ini sudah dari kita sudah selesai. Saya akhiri dulu pertemuan kita. Terima kasih atas atensinya ya. Kalau kurang paham, Anda bisa mendalami dengan buku yang sudah kami buat. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan barokah keridhaan. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.